Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas taufik hidayah-hidayahnya kita dikumpulkan kembali di majelis yang insya Allah penuh berkah dan rahmat ini. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, malam ini adalah bukan malam Jumat biasa. Ini malam adalah malam Jumat terakhir saat Ramadan datang mengetuk pintu kehidupan kita. Karena itu kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Banyak orang yang tahun lalu duduk bersama kita di majelis ini yang begitu semangat menyambut Ramadan dan pada saat itu mengatakan, Ramadan tahun depan saya ingin lebih baik. Tapi ternyata mereka sudah di alam kubur. Ramadan datang, tapi sudah tidak ada kesempatan lagi. Disinilah pentingnya kita untuk mengajak diri kita. Andai kata Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita, apa yang ingin kita perbaiki? Dan pertanyaan ini harus dijawab jujur oleh kita semua, karena Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam ini sering mengingatkan kita tentang sesuatu hal yang sangat halus, bahwa amal itu dinilai bukan dari banyaknya ibadah, bukan dari ramainya gerakan kita, tapi amal itu dinilai dari kesiapan jiwa kita. Makanya malam ini pertanyaannya bukan sudah siap beli kurma, sudah siap untuk taraweh, tapi pertanyaannya adalah, sudahkah hati kita siap dipandang Allah? Karena bisa jadi Ramadan datang, tapi hati kita masih penuh dunia. Masih penuh dengan iri, masih penuh dengan dendam, masih penuh dengan ria, masih penuh dengan rasa cukup tanpa Allah. Ramadan itu cahaya. Cahaya tidak masuk ke hati yang penuh selain Allah. Karena itu
Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita berkaitan dengan kelembutan hati kita. Bukan gerak-gerik lahir, tapi gerak-gerik batin. Apakah hati kitanya terlibat ketika melakukan amal itu atau tidak? Nah, malam hari ini kita ingin belajar dari hikmah-hikmah Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Bagaimana kita membersihkan hati, meluruskan niat, dan menyambut Ramadan. Bukan sebagai rutinitas tahunan, tapi sebagai momentum kita kembali kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu kita harus bertanya lebih dalam, apa sebenarnya yang harus kita siapkan? Karena Ramadan bukan sekedar perpindahan tanggal, tapi Ramadan adalah perpindahan hati kita. Syekh Ibnu Athaillah tidak sibuk membahas apa yang kamu lakukan, tapi dengan hati seperti apa kamu melakukannya. Kita ambil beberapa hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah. Di antaranya Syekh Ibnu Athaillah menyatakan, kaifa yusyriku qalbun suarul akwan muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana hati ini akan bersinar kalau gambar dunia itu masih terpatri di hati kita itu. Artinya hatinya penuh dengan dunia, maka tidak pernah akan merasakan manisnya Ramadan. Kalimat yang diungkapkan Syekh Ibnu Athaillah itu sederhana. Tapi kalau direnungkan seperti pisau yang membedah batin kita. Ramadan itu bulan cahaya. Allah menyebut Al-Quran juga hudan, petunjuk, dan di dalamnya adalah cahaya. Cahaya tidak pernah akan masuk ke ruang yang terbuka. Cahaya tidak pernah akan masuk kalau wadahnya itu penuh dengan dunia. Karena itu, dunia itu harus ada di tangan, bukan di hati. Apa yang dimaksud dengan dunia di tangan? Orang berusaha, orang berikhtiar, orang mencari nafkah. Silahkan itu dimiliki, tapi jangan pernah jadi sandal. Selama ini orang menyandarkan pada dunia yang menjadikan dirinya tidak merdeka. Dia diperbudak oleh dunia itu. Dan dunia ini naik turun. Transitori, datang dan pergi. Sehingga Allah menginginkan dunia itu jangan pernah digenggam oleh hati kita. Cukup digenggam di tangan. Karena kalau digenggam di hati, maka hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkal seluruh keburukan. Apa yang dimaksud dengan cinta dunia? Cinta pujian, cinta cacian, benci cacian, cinta sanjungan. Sedih ketika dicaci maki oleh orang lain.
Ini sifatnya bergelombang. Kalau hati kita condong pada itu, ketika ada harta, lalu dia merasa nyaman. Ketika tidak ada harta, hati gelisah. Berarti sandarannya dunia, bukan sandarannya Allah. Ini mudah diucapkan, tapi kita butuh latihan. Karena Allah menghendaki hati kita itu hanya untuk Allah, jangan pernah untuk yang lainnya. Sehingga harus dikosongkan kalau hati itu ingin bersinar dari keterikatan-keterikatan. Sehingga masuki Ramadan bukan sibuk dengan segala kegiatan, tapi lepaskan keterikatan kita pada dunia ini. Kita tidak terikat dengan pujian, dengan harta, dengan jabatan. Kenapa? Ketika orang terikat dengan semuanya itu, maka hatinya dia tidak akan sampai kepada Allah. Kalau hati seseorang tidak sampai kepada Allah, maka puasanya hanya menahan lapar dan haus. Kalau hati belum tunduk kepada Allah, tarawehnya hanya berdiri dan duduk. Tidak merasakan manisnya. Karena saat manisnya ibadah, manisnya puasa, lezatnya tarawih, bagaimana membaca Al-Quran, karena hatinya masih dipenuhi oleh gambar dunia. Masih ada dendam, masih ada luka yang belum disembuhkan, ambisi yang berlebihan. Takut kehilangan. Sehingga saya tanya, kita itu lebih ingin bersembunyi dari Allah atau lebih ingin bersembunyi dari manusia? Al-Quran menjawab, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka bersembunyi dari manusia dan mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah itu selalu menyertai mereka. Apa yang ada di hati kita, Allah sangat tahu. Ramadan itu tamu yang agung, tamu yang mulia. Maka hati yang penuh sesak dengan dunia itu harus dikosongkan. Jangan sampai ada keterikatan sama dunia. Inilah persiapan rohani kita. Yang selama ini orang kalau mau Ramadan siapnya adalah secara fisik kebanyakan. Rumah dicat, menu buka puasa, menu sahur disiapkan. Tidak salah. Tapi ketika orang fokus pada penyiapan secara fisik lahiriah, maka dia tidak pernah akan bisa mendapatkan kemuliaan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa tujuan Ramadan itu la'allakum tattaqun. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi melahirkan jiwa yang takwa, jiwa yang tunduk, taat dan patuh kepada Allah. Sehingga orang yang betul-betul masuk kepada Ramadan, ke dalam Ramadan, bukan lewat tubuhnya, tapi lewat hatinya. Hatinya dikosongkan dari keterikatan-keterikatan kepada dunia itu. Sehingga dia siap hatinya. Karena Allah akan melihat apakah kamu sudah siap menyambut bulan yang aku muliakan ini.
Dan kesiapannya bukan dengan tubuh, tapi dengan hati kita. Sehingga bulan Sya'ban ini, yakni bulan bersih-bersih hati kita. Yang kata Rasul, "Dzalika syahrun yaghfulun nas an baina Rajab wa Ramadan." Bulan ini, saat ini bulan Sya'ban, adalah bulan di mana banyak manusia yang lupa. Yakni bulan antara Rajab dengan Ramadan. Wa huwa Sya'ban. Kata Rasul, itulah bulan Sya'ban. Karena ketika bulan Sya'ban ini, orang meloncat perhatiannya kepada Ramadan. Tidak diisi. Pada Rasul menyatakan, turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Amal-amal itu diangkat kepada Allah semesta alam pada bulan Sya'ban itu. Jangan sampai ketika diangkat kepada Allah masih menyimpan dendam. Masih ada luka yang belum disembuhkan. Masih ada ria yang didiamkan. Masih ada hati yang selalu mengeluh kepada ketentuan-ketentuan Allah yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ini disebut dengan hati yang tidak bersih. Dan dia tidak akan bersinar kalau dia masih gantung sama dunia. Perhatikan, bapak-bapak, Bilal bin Rabah, seorang budak belian, budaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu salah seorang pembesar kafir Quraisy selain Abu Jahal. Bilal bin Rabah masuk Islam. Dan budak pada waktu itu tidak seperti pembantu rumah tangga di Indonesia. Kapanpun kalau pengen berhenti, berhenti. Tapi kalau budak itu harus bayar. Tebusannya berapa puluh juta, maka harus ada orang yang menebusnya. Bilal bin Rabah karena masuk Islam, tuannya, majikannya Umayyah bin Khalaf tidak terima. Bilal bin Rabah disiksa, ditelentangkan di padang pasir yang panas dengan tanpa pakaian. Ditindih dengan batu besar, taruhannya adalah nyawa. Umayyah bin Khalaf mencoba menyiksa badannya Bilal bin Rabah. Tapi Bilal bin Rabah, hatinya yang kemudian memunculkan lirih lewat lisannya ucapan ahad, 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 Allah yang esa, Allah yang esa, Allah yang esa. Seakan-akan Bilal bin Rabah menyatakan kepada Umayyah bin Khalaf, boleh tubuhku menjadi budakmu, tapi jiwaku, hatiku tidak pernah akan bisa dijajah. Karena hatiku hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sahabat-sahabat yang pertama, padahal puasa belum diwajibkan, sholat pun tahun 10 kenabian, 13 tahun Rasul di Mekah, yang diwajibkan itu hanya sholat tahun 10 kenabian. 10 tahun kemudian di Madinah, puasa, zakat, haji diwajibkan. Tapi betapa kuatnya. Kenapa? Karena imannya kuat. Iman kepada Allah. Makanya sikapnya kuat. Tidak gentar. Taruhannya nyawa. Karena hatinya kosong dari segala sesuatu, kecuali yang ada adalah Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini pelajaran dalam rangka kita menyambut Ramadan.
maka bersihkan hati kita dari keterikatan kita kepada dunia itu. Ya, hilangkan itu. Ini yang pertama yang kita ambil dari Syekh Ibnu Athaillah. Kemudian yang kedua yang perlu kita ambil dari Syekh Ibnu Athaillah adalah meluruskan niat kita. Ramadan itu untuk Allah, bukan untuk suasana. Tadi hati sudah mulai dibersihkan, tapi niat harus diluruskan, niatnya karena Allah atau karena suasana. Syekh Ibnu Athaillah menyatakan amal itu tegak dengan keikhlasan, bukan oleh banyaknya gerakan. Sehingga niatnya harus ikhlas. Kenapa? Karena Ramadan seringkali yang menciptakan suasana religius. Grup masjid drama, WhatsApp pun penuh dengan orang ngirim Al-Quran dan hadis luar biasa. Tapi suasana bukan jaminan keikhlasan. Ada orang yang rajin taraweh karena orang taraweh. Ada yang sedekah karena sedang musim berbagi. Ada yang tilawah Al-Quran karena ingin khatam dan bisa bercerita bahwa saya telah khatam Al-Quran. Padahal Allah tidak melihat jumlah rakaat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal itu tergantung pada niat. Niat kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah itu bergantung kepada suasana, maka setelah suasana hilang, ibadah pun hilang. Jangan heran, dan ini jangan sampai terjadi. Masjid ramai di awal, pertengahan sudah kosong, terakhirnya hilang. Kalau karena hati, maka setelah Ramadan pun akan ramai masjid itu. Jangan-jangan orang meramaikan masjid karena suasana. Ini untuk muhasabah diri kita, bukan untuk menuduh orang lain. Sehingga ramainya masjid itu berjamaah pada saat bulan Ramadan. Di bulan biasa kumat maning. Kembali ke asal, karena niatnya bukan hatinya yang terlibat, kesadaran karena Allah, tapi karena suasana. Ini yang harus kita hindarkan. Niatnya kita lurus karena kata Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang betul-betul niatnya ikhlas, pada saat ibadah pun dia takut amalnya ini diterima atau tidak. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ini ada ayat Al-Quran. Orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang takut. Takut kepada Allah, hatinya gemetar. Sayyidah Aisyah pernah bertanya, apakah dia habis mencuri atau berzina ya Rasul? Bukan. Jawab Rasul, orang itu habis sholat, berpuasa dan bersedekah. Tapi orang itu takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya bergetar.
habis melakukan ibadah. Inilah hati yang hidup. Hati yang lurus niatnya karena Allah, ikhlas tadi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayat yang dibacakan imam tadi. Jadi Ramadan karena itu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu mengajarkan kita satu hal, bahwa kita itu lemah. Lapar sedikit saja sudah lemah. Haus sedikit saja pengen minum. Disinilah pesan Allah, engkau itu fakir, engkau butuh aku, kata Allah. Dan inilah waktu yang terbaik, karena Syekh Ibnu Athaillah menyatakan di dalam kitabnya Al-Hikam, khairu awqatika waktun tashhadu fihi wujudatillatik wujuda faqatik wa turaddu fihi ila wujuditillatik. Waktu yang terbaik bagimu adalah waktu ketika engkau menyaksikan bahwa engkau butuh Allah dan merasa hina di hadapan Allah. Dan Allah nyatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian fakir, kalian butuh kepada Allah. Dan Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Sehingga masukkan suasana bahwa kita itu butuh Allah. Sehingga Ramadan bukan hanya memindahkan jadwal makan kita, tapi Ramadan menumbuhkan rasa fakir. Sehingga nanti cek, doa kita terasa sangat dalam, sujud kita pun akan terasakan bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu malam ini kita perlu bertanya, puasa ini untuk siapa? Tarawih ini untuk siapa? Sedekah ini untuk siapa? Tilawah ini untuk siapa? Kalau jawabannya masih untuk terlihat baik, maka kita perlu membersihkan lagi. Tapi kalau jawabannya mulai karena aku butuh Allah, karena aku takut kehilangannya, maka itulah awal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah persiapan yang kedua. Lalu yang ketiga, jangan kita datang kepada Allah dengan merasa cukup tanpa pertolongan Allah. Banyak orang merasa cukup dengan ilmunya, merasa cukup dengan hartanya, merasa cukup dengan jabatannya. Saat itulah manusia yang paling jauh dengan Allah. Itu orang yang disebut dengan ujub. Merasa cukup. Kalla innal insana layatqa ar-ra'ahus taghna. Sesungguhnya orang yang merasa cukup, manusia yang merasa cukup, dia akan berbuat sewenang-wenang, akan berbuat melampaui batas togo. Sehingga kita persiapannya yang ketiga ini, bahwa kita harus selalu tidak merasa cukup dengan diri sendiri. Artinya tadi membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membersihkan hati kita dari dunia, keterikatan kita, meluruskan niat kita karena Allah,
lalu kita yang terakhir bahwa kita butuh Allah. Maka kalau tiga ini ada pada kita, berarti hati kita sudah siap menyambut bulan sucinya. Bulan yang Allah sucikan, yakni bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kita masuki Ramadan, masuklah dengan rasa, ya Allah, aku ini lemah, aku butuh bantuan. Itu nanti akan sangat terasa ya. Jadi bahwa kita membutuhkan Allah. Bagaimana ini yang terakhir cara menumbuhkan rasa butuh kita? Pertama, perbanyak istighfar sebelum Ramadan datang. Berarti kita mengakui akan kekurangan, akan dosa dan kesalahan kita. Itu yang utama. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ard. Segera untuk mohon ampun kepada Allah. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Musara'ah kita. Insya Allah istighfar membuat kita sadar bahwa kita penuh dengan kekurangan. Allah senang orang yang hadir padanya dalam keadaan merasa kurang, bukan merasa lebih. Kedua, perbanyak doa dengan diam-diam, bukan doa yang panjang di depan banyak orang. Yang ketiga, kurangi rasa ingin dipuji, karena pujian itu menguatkan nafsu kita. Sedangkan Ramadan ingin melembutkan nafsu kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita menunggu Ramadan karena suasana atau karena saya rindu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah saya ingin Ramadan agar terlihat lebih baik, atau karena saya ingin lebih dekat dengan Allah? Kalau yang kita cari ampunannya Allah, maka masuklah dengan hati yang berendah. Kalau yang kita cari adalah kedekatan, maka masuklah dengan air mata kita. Karena Allah itu dekat dengan hati yang pecah. Ana indadi munkasiratil qulub, kata Allah di dalam hadis qudsi. Aku itu berada di sisi orang yang hatinya pecah. Hatinya merasa pilu. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah Ramadan akan datang. Hati yang benar-benar merasa butuh nanti akan benar-benar merasakan hadirnya Ramadan. Butuh kepada Allah. Maka sebelum bulan tiba, malam ini kita belajar satu kalimat. Ya Allah, aku tidak punya apa-apa. Tanpamu aku tidak mampu. Ya Allah, aku tidak punya apa-apa. Tanpamu aku tidak mampu. Kalimat ini kalau lahir dari hati, itulah awal perubahan. Kelihatannya kecil, tapi ketika masuk dalam kesadaran, maka akan terjadi perubahan yang sejati. Jika ini Ramadan terakhir kita, dan kita tidak tahu, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan datang.
Meskipun kita tidak menjamin karena tidak ada jaminan umur, tapi mudah-mudahan Allah temukan. Akhirnya kita harus menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik pada kita. Jadi Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita satu pelajaran besar, bahwa yang paling dekat dengan rahmat Allah itu bukan orang yang paling bangga dengan amalnya, tapi orang yang merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan bukan untuk menunjukkan kesalehan kita. Ramadan adalah kesempatan Allah menunjukkan rahmatnya kepada kita. Dan rahmat itu turun pada hati yang lembut. Cahaya tidak pernah akan turun pada hati yang kasar. Jamaah yang dimuliakan Allah, ambil keputusan malam ini. Jangan pulang seperti biasa, tapi ambil satu hal, keputusan kita. Satu, maafkan seseorang. Kedua, tinggalkan satu dosa yang selama ini sulit dilepas. Yang ketiga, perbaiki satu hubungan yang renggang. Yang keempat, mulai satu kebiasaan kecil yang mendekatkan kepada Allah. Tidak perlu besar, karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil yang jujur, yang melibatkan hati kita. Sehingga kita masuk ke Ramadan dengan hati yang ringan. Insya Allah, jangan sampai masuk kita ke Ramadan hanya target, tapi masuklah dengan doa. Ya Allah, jangan Engkau jadikan Ramadan hanya lewat di hadapanku. Masukkan aku ke dalam rahmat-Mu. Masukkan aku ke dalam ampunan-Mu. Dan jangan Engkau keluarkan aku darinya, kecuali Engkau telah ridho. Kalau hati sudah ringan, tarawih pun akan terasa nikmat. Tilawah baca Al-Quran akan terasa hidup. Doa akan terasa dekat. Kalau hati masih berat, Ramadan hanya akan terasa panjang. Jamaah yang dirahmati Allah, karena itu mari kita tutup pengajian malam hari ini agar hati kita betul-betul siap menyambut Ramadan, karena Allah hanya melihat kesiapan hati kita, bukan lewat tubuh atau fisik kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, jika Engkau takdirkan kami sampai pada Ramadan, jadikan Ramadan ini terbaik dalam hidup kami. Ya Allah, bersihkan hati kami sebelum bulan itu tiba. Lunakkan hati kami yang keras, sembuhkan hati yang luka, ampuni dosa yang tersembunyi. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami hamba musiman, jadikan kami hamba-Mu sepanjang waktu. Dan jika ini Ramadan terakhir kami, jadikan ia saksi bahwa kami pernah kembali kepadamu dengan sungguh-sungguh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.